Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang hadis yang sangat mulia yang menjadikan kabar gembira bagi kita semuanya, kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah dan juga dikuatkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam Takhrij Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Al-Quran itu adalah syafi', ya, yang memohon syafaat, meminta kepada Allah syafaat bagi orang yang suka membacanya, mengamalkannya. Musyaffa'un. Al-Quran juga sebagai musyaffa', yaitu yang syafaatnya diterima. Wa mahilun musaddaq. Al-Quran juga merupakan pembela yang dibenarkan. Dan juga bisa bermakna syahidun musaddaqun indallah, yaitu sebagai saksi yang diterima saksinya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai panutannya, pemimpinnya yang dia taati, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju surga. Ya, wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakang punggungnya, maka Al-Quran akan menyeretnya ke neraka. Nah, nanti akan kita jelaskan maknanya. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat dan diterima syafaatnya. Ini sebagaimana dalam hadis yang sangat populer dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang menjadi teman-temannya Al-Quran. Yakni orang-orang yang sering membacanya, memahami artinya, mengamalkannya. Nah, mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Demikian pula dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Mishkatil Masabih, namun dalam kitab Sahih Al-Jami' disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis dari Abdullah bin Amr ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa pun berkata kepada Allah, memohon kepada Allah syafaat, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahar wa syafi'ni fih. Wahai Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah mencegah hamba itu dari makanan dan syahwat di waktu siang, yakni berpuasa. Fa syafi'ni fih, maka berikanlah hamba izin untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran berkata kepada Allah, mana'tuhun naum, ya Allah, saya telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Qala fayashfa'an au fayushaffa'an, maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan
syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an dan puasa bisa menjadi syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Qur'an, dan orang yang selalu berpuasa, sering berpuasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi di sini kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an bisa memberikan syafaat bagi kita. Syafaat itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an meminta syafaat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba yang senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, baik cara membacanya ataupun maknanya, dia mengamalkan isi kandungannya. Demikianlah akan diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau misalnya seseorang itu ternyata banyak dosanya misalnya, kemudian maka dengan syafaat yang diberikan oleh Al-Qur'an ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa mahilul musaddaq. Al-Qur'an juga sebagai mahil. Mahil bisa dimaknakan oleh sebagian ulama syahid, sebagai saksi. Kalau di sini terjemahkan pembela. Ya, pembela bagi orang yang memang mengamalkannya. Ya, intinya di sini mahilun musaddaq, sebagai saksi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia akan bersaksi di hari kiamat kelak bahwasanya fulan mengamalkan Al-Qur'an, fulan meninggalkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, hadis setelahnya Nabi SAW mengatakan, man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai imamnya, panutannya, yang dia taati, perintah-perintahnya dia taati, ya, larangan-larangannya dia jauhi, ya, artinya dia mengamalkan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, dia pahami artinya, diamalkan. Maka qadahu ilal jannah, maka Al-Qur'an akan menuntunnya menuju surga. Ya. Jadi Al-Qur'an bersaksi nanti di hari kiamat, fulan ini mengamalkan aku ya Allah. Dia membacaku, dia dekat dengan Al-Qur'an, maka masukkanlah dia surga ya Allah. Maka Al-Qur'an akan menuntunnya menuju surga. Ya, ada tambahan penjelasan bahwasanya sebagian dibaca juga man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Sebagian membaca seperti itu, artinya barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai imamnya, ya, maka dia Al-Qur'an akan menggiringnya ke dalam surga. Namun juga bisa dibaca man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Qur'an di depannya, maka Al-Qur'an itu akan menggiringnya menuju surga. Dan dua makna ini tidak bertentangan. Namanya imam, pemimpin, apalagi imam dalam sholat, ya di depannya. Intinya maknanya adalah mengikuti Al-Qur'an. Perintah-perintahnya dia jalanin, larangannya dia tinggalkan. Kemudian berita-berita yang ada di Al-Qur'an kita imani. Demikianlah. Namun wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, tidak mau membacanya, tidak mau mendengarkan kajian yang membahas Al-Qur'an, tidak mau memahami Al-Qur'an, bahkan sudah paham dia mungkin tentang sebagian ayat Al-Qur'an tapi dia tidak mengamalkannya. Ya, banyak contohnya, misalnya mendengarkan perintah-perintah tentang wajib beribadah kepada Allah, dia malah berbuat kesyirikan. Perintah untuk taat kepada Rasulullah, dia malah tidak mau taat. Perintah untuk Perintah untuk sholat berjamaah, dia malah tidak sholat. Perintah untuk bersedekah, dia tidak bersedekah. Perintah untuk zakat, dia tidak zakat. Perintah untuk haji, dia mampu tapi nggak mau haji, nggak mau menyisihkan uangnya untuk haji, ya seperti itu. Maka saqahu ilan nar, maka Al-Qur'an akan menyeretnya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita menuju kepada fawaid hadis. Fawaid hadis. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, pahala membaca Al-Qur'an akan menjadi syafi', pemohon syafaat, yang memintakan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Musyaffa' yang di syafaatnya diterima.
syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang tadi. Al-Qur'an dan puasa datang menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta syafaat untuk orang-orang yang selalu mengamalkan Al-Qur'an dan selalu berpuasa. Dan Al-Qur'an sebagai pembela yang dibenarkan atau sebagai saksi yang dibenarkan bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kewajiban menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, sebagai panutan, yaitu dengan cara mengikuti petunjuknya, meyakini beritanya. Ya, kalau petunjuknya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan hidayah, jalan kebenaran, dia ikuti. Meyakini beritanya, berita-berita yang berkaitan dengan keimanan, baik berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu tentang para anbiya, para nabi dan rasul, kisah-kisah Ashabul Kahfi, dia imani. Atau berita-berita tentang hari kiamat, bahwasanya nanti semuanya akan meninggal, semuanya akan masuk ke alam kubur, di sana ada nikmat kubur, kemudian semuanya akan dibangkitkan meskipun sudah jadi tulang belulang, kita sudah meninggal, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diberitakan dalam Al-Qur'an. Kita imani dengan sebenar-benarnya. Dan juga misalnya berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang beriman, kita yakini dengan keimanan. Allahu Akbar. Kita yakin tentang berita-berita tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi dan lain sebagainya. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur matahari, bulan, bintang, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan semua hal ini. Ini keyakinan harus kita yakini. Berita-beritanya kita yakini. Kemudian melaksanakan perintahnya. Ada perintah-perintah kita jalankan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada saudara, kerabat, kakak, adik, paman, saudara, sanak famili, kita berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membantu anak yatim, kaum du'afa, fakir miskin, ya, ibnu sabil, dan orang-orang yang butuh pertolongan. Itu semuanya kita jalankan semampu kita. Kemudian dan menjauhi larangannya, dan kita juga diperintahkan untuk menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan kesyirikan, kita jauhi. Nah, kita harus tahu juga apa itu syirik. Nah, perlu belajar terus, pokoknya belajar dari sekarang sampai akhir. Larangannya apa saja? Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan kesyirikan, melarang kita datang ke dukun, melarang kita dari melakukan jambi-jambi, pelet dan lain sebagainya, melarang kita untuk berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita membunuh, melarang berzina, melarang mencuri, melarang minum khamr. Kita jauhi semuanya. Nah, dengan itu kita insya Allah akan menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, pertolongan nanti di hari kiamat kelak. Yang ketiga, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam di dunia, maka di akhirat Al-Quran akan menuntunnya menuju surga. Ini makna hadis tadi. Man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, pemimpinnya yang saya taati, selalu taati di dunia ini, maka nanti di akhirat Al-Quran akan menuntun kita menuju mana? Menuju surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Ya, termasuk cerita-cerita ini yang tadi, poin kedua tadi, meyakini berita yang disampaikan oleh Al-Quran. Kita juga harus yakin tentang surga, ada neraka, surga kenikmatannya seperti ini, dijelaskan dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak. Demikian pula neraka, siksanya seperti ini, kita harus yakini. Kita harus benarkan itu, yakin memang betul-betul ada. Nah, kemudian yang keempat, bahaya menjadikan Al-Quran di belakang punggung. Maksudnya apa? Yaitu dengan tidak menghiraukan petunjuknya.
Ini tidak peduli dengan petunjuk yang di dalam Al-Quran, mendustakan beritanya, nggak percaya misalnya Al-Quran memberitakan tentang adanya akhirat, dia nggak percaya sama akhirat. Dia malah mengatakan kita hidup itu hanya di dunia saja, kalau udah mati ya udah, nggak dibangkitkan. Nah ini orang-orang yang tidak beriman. Adapun kita orang Islam meyakini bahwasanya hidup di dunia itu nggak lama. Kita lihat banyak orang meninggal sekarang itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban selama dia di dunia ini. Nah, kita harus membenarkan berita-berita yang dalam Al-Qur'an. Nah, ya oleh karena itu bahaya dikatakan di sini, bahaya orang yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakang punggungnya. Dengan cara apa? Ya tidak menghiraukan petunjuknya, nggak mengimaninya, bahkan mendustakan berita-beritanya, meninggalkan perintahnya. Tadi diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, dia nggak mau sholat. Dia diperintahkan untuk misalnya zakat karena sudah mencapai nisab tertentu, uangnya sudah banyak dan mencapai nisab, dia nggak mau mengeluarkan zakat, dia malah seperti itu, nanti disiksa. Bahaya ini, ya. Atau dia berbuat zalim, padahal Al-Quran melarang untuk berbuat zalim, dia malah berbuat zalim, nggak adil misalnya. Nah, ini waspada. Kenapa? Karena poin yang kelima, orang yang menjadikan Al-Quran ini di dunia di belakang punggungnya, maka di akhirat Al-Quran akan menyeretnya menuju neraka. Menuju neraka. Kenapa? Dia sudah disampaikan ayat-ayat Al-Quran, enggak diamalkan. Ya, akhirnya konsekuensinya masuk ke dalam neraka. Karena orang yang tidak mengamalkan Al-Quran artinya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, hidup di dunia ini tidak kekal. Semua manusia akan pergi ke akhirat. Ya betul. Memang di dunia ini kita sebentar. Nabi SAW memberitahukan bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya ya kurang lebih hanya paling polnya hanya 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari itu. Bahkan kita dapati sekarang kurang dari 70 tahun pun sudah pada meninggal. Ya. Dan kita semua pasti akan pergi ke akhirat. Di akhirat itu hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surga dan neraka. Mari kita melihat diri kita, kemana tempat kita hendak dituju. Ya, kalau kita pengen masuk ke surga, ya amalkan Al-Quran, amalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka dikhawatirkan kita masuk ke dalam neraka. Wal-iyadzu billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing orang memperhatikan, melihat apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok, hari kiamat, hari akhirat. Apa yang dia siapkan untuk akhirat kelak. Maka kita persiapkan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Selama kita masih hidup di dunia, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal menuju akhirat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak pahala, dan sebisa mungkin menjauhi dosa-dosa yang akan membinasakan kita. Yang ketujuh, kebaikan dan keselamatan adalah dengan berpegang dengan Al-Quranul Karim. Maka sudah seharusnya kita berusaha banyak membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Baik, demikian beberapa faedah ilmu yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Intinya Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita. Kalau kita amalkan, maka Al-Quran akan menuntun kita menuju surga. Namun kalau kita tidak amalkan, maka dikhawatirkan Al-Quran itu akan menyeret kita ke dalam neraka. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai imam kita yang kita taati, kita patuhi. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain yang semisal dengan hadis yang kita bahas ini, Nabi SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran itu akan menjadi hujjah
argumentasi yang membelamu, atau akan menjadi hujjah argumentasi yang akan menuntutmu. Ya sama, kalau Al-Quran kita amalkan, maka Al-Quran akan membela kita nanti di hari kiamat. Namun kalau tidak kita amalkan, maka Al-Quran akan menuntut kita, ya, akan menyeret kita ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan juga Imam Ahmad. Baik, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju surganya yang penuh kebaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.